Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Putra Pratama dengan NIM 4151911086. Saya di sini akan menjelaskan tentang tugas besar saya, tugas besar pertama mata kuliah cloud computing. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang cloud computing. Nah, sebelumnya kita akan mengantar cloud computing itu. Nah, cloud computing itu atau komputasi awan merupakan definisi untuk teknologi komputasi atau komputasi awan merupakan definisi untuk teknologi komputasi grid atau grid computing yang digunakan pada pertengahan hingga akhir 1990-an. Jargon komputasi awan mulai muncul pada akhir tahun 2007, digunakan untuk memindahkan layanan yang digunakan sehari-hari ke internet, bukan disimpan ke komputer lokal lagi. Nah, cloud computing atau komputasi awan merupakan tren baru di bidang komputasi terdistribusi, di mana berbagai pihak dapat mengembangkan aplikasi dan layanan berbasis SOA atau Service Oriented Architecture di jaringan internet. Definisi cloud computing itu sendiri yaitu komputasi awan adalah sebuah pengiriman yang mengarah kepada sebuah layanan komputasi. Layanan awan mengizinkan individu-individu dan pebisnis untuk menggunakan perangkat lunak ataupun keras yang telah dikelola oleh 3 bagian pada lokasi terpencil, contohnya penyimpanan file online, situs jaringan sosial, webmail, aplikasi berbisnis online atau e-commerce. Nah, terus sebuah model komputasi awan mengizinkan akses kepada sumber informasi dan komputer dari berbagai tempat yang tersedia koneksi jaringan. Komputasi awan menetapkan sumber-sumber yang telah dibagi, termasuk ruang penyimpanan, storage, jaringan atau network, terus daya proses komputer, dan aplikasi khusus badan hukum dan pengguna atau user. Karakteristik dalam cloud computing itu menurut NIST atau National Institute of Standard and Technology dalam Budianto tahun 2012 terdapat 5 karakteristik sehingga sistem tersebut disebut cloud computing, yaitu resource pooling, board network access, measure service, packet elasticity, dan self-service. Jenis-jenis layanan. Layanan cloud computing dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu aplikasi atau software as a service atau biasa disebut singkatannya itu SaaS, terus platform atau platform as a service atau PaaS. Lalu yang terakhir itu advance-nya infrastruktur atau infrastruktur as a service atau disingkat menjadi IaaS. Lalu, nah di sini skema jaringannya, skema layanannya terdiri dari software as a service, di mana semua manajemennya dipegang oleh vendor atau ISP. Nah, ISP yang menyediakan layanan cloud computing. Terus untuk platform as a service, satu tingkat di atas software as a service. Nah, di sini manajemennya itu dibagi menjadi 2, yaitu user atau manajemen pengguna yang merupakan meliputi aplikasi, lalu sisanya oleh pihak ISP atau manajemen vendor. Nah, di sini di platform ini yang satu tingkat di atas software, user dapat mengembangkan sebuah aplikasi berbasis cloud computing sendiri. Nah, lalu yang terakhir ini yang advance, yaitu infrastruktur as a service, di mana manajemennya itu dibagi menjadi 2, yaitu sekitar 40% itu dipegang oleh user atau manajemen sendiri, meliputi aplikasi, runtime, terus security and integration, terus database. Nah, sisanya itu dipegang oleh
ISP meliputi server, virtualization, server highway, storage, and networking. Nah, ini software as a service, yaitu layanan dari cloud computing di mana pelanggan atau user dapat menggunakan software atau perangkat lunak yang telah disediakan oleh cloud provider atau ISP. Contoh dari layanan SaaS ini itu layanan produktivitas Office 365, Google Doc, terus Adobe Creative Cloud, dan sebagainya. Lalu yang kedua ini platform as a service. Layanan dari cloud computing, kita bisa menyewa rumah berikut lingkungannya untuk menjalankan aplikasi yang telah dibuat. Pelanggan tidak perlu pusing untuk menyiapkan rumah dan memelihara rumah tersebut. Artinya di sini user akan menyewa beberapa properti yang meliputi rumah dan semuanya, atau biasa disebut user akan menyewa ISP dalam mengembangkan aplikasinya. Untuk penyedia layanan PaaS ini adalah Amazon Web Service dari Amazon, lalu Windows Azure dari Microsoft, lalu Google Application Engine dari Google. Nah, lalu yang ketiga infrastruktur as a service atau PaaS. Layanan dari cloud computing sewaktu kita bisa menyewa infrastruktur IT, unit komputasi, storage, memori, network, dan sebagainya, dapat didefinisikan beberapa besar unit komputasi CPU, penyimpanan data storage, memori RAM, bandwidth, dan konfigurasi lainnya akan disewa. Nah, contoh penyedia layanan infrastruktur ini yaitu Amazon IC2, terus Rackspace Cloud, Windows Azure. Tidak kalah menarik, Indonesia juga mempunyai perusahaan yang menyediakan cloud computing, yaitu Telkom Cloud. Nah, pro dalam cloud computing ini atau kelebihannya itu pertama kemudahan akses. Nah, jadi kita tidak perlu berada pada suatu komputer yang sama untuk melakukan suatu pekerjaan karena semua aplikasi dan data kita berada pada server cloud. Penghematan atau tanpa investasi awal atau low cost memungkinkan bagi perusahaan untuk mengurangi infrastruktur IT yang pastinya memerlukan investasi yang besar. Nah, baik berupa investasi hardware, software, maupun human resource-nya. Nah, yang ketiga ini, yang terakhir ini adalah lentur dan mudah dikembangkan sesuai dengan salah satu karakter cloud computing yaitu rapid elasticity, maka ini juga merupakan salah satu kelebihan cloud computing. Jadi user atau customer bisa dengan mudah menaikkan atau menurunkan resource yang dipakai. Dan ini akan mempengaruhi cost yang mereka keluarkan atau menguranginya. Nah, kalau kita bicara kontra dalam cloud computing ini, ya pertama, kekurangannya itu cloud tidak dapat dilakukan jika tidak terhubung ke internet, terus membutuhkan bandwidth yang sangat besar atau sangat besar. Lalu untuk layanan dial up atau berupa layanan 4G atau 3G yang menggunakan SIM card itu kurang optimal. Nah, memungkinkan data rahasia kita itu bisa diakses oleh pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab atau pihak yang tidak berhak untuk mengakses. Nah, yang terakhir itu ketika kita sedang off, meskipun data yang kita simpan itu tidak akan hilang, tetapi kita tidak dapat memiliki cadangan fisiknya atau backup-nya. Nah, lalu prinsip keamanan datanya itu semua teknik keamanan data dibangun pada 3 prinsip, yaitu kerahasiaan, integritas, ketersediaan, dan ketersediaan. Dari 3 prinsip dasar, kerahasiaan mengacu pada apa yang disebut dengan data aktual atau informasi yang tersembunyi, terutama pada daerah yang sensitif. Kerahasiaan data berada pada persyaratan yang lebih ketat. Untuk komputasi awan,
Data disimpan di pusat data. Keamanan dan kerahasiaan data pengguna merupakan hal yang penting. Lalu di sini saya akan menjelaskan cara meregistrasi akun AWS atau salah satu akun dari cloud computing. Yang pertama, lakukan registrasi AWS di website resmi AWS, lakukan semua identitas diri dan kartu kredit atau debit kamu. Setelah selesai mendaftar, kamu akan diminta untuk membayar biaya pendaftaran sebesar $1 atau sekitar 12.000 sampai 15.000 rupiah. Jangan pernah gunakan VCN atau virtual card number sebagai pengganti kartu kredit. Jika pembayaran gagal, disinilah kamu akan dipersulit oleh AWS Verification Team. Jika akun kamu tertahan, maka AWS akan mengirimkan kamu email sesuai dengan pesan dari email tersebut. Kamu diharuskan untuk mengirim semua dokumen penting melalui fax. Jika dalam 3 bulan kamu masih belum mengirimnya, maka akun kamu akan dihapus permanen dan email yang sekarang itu tidak dapat lagi digunakan untuk mendaftar ulang ke AWS. Scan semua dokumen yang dibutuhkan dan lampirkan ke dalam satu file PDF. Lampirkan juga informasi terkait diri kamu dengan cara diketik sesuai prompt. Nah, setelah semuanya lengkap, saatnya mengirimkan dokumen lewat fax. Dapat mengirimnya, kamu dapat mengirimnya ke fax melalui fax zero. Lalu, nah ini contoh model pengiriman dokumen lewat fax secara online. Nah, di sini ada pengirimnya, di sini penerimanya. Ini kan pengirimnya itu berupa data diri kamu pribadi, nama, perusahaan, email kamu, nomor telepon kamu, dan di sini ada beberapa file-file yang kamu harus lampirkan untuk dokumen AWS-nya, melengkapi dokumen AWS-nya. Nah, lalu di sini jangan lupa kamu tulis alamat email kamu agar proses verifikasinya itu berlangsung dengan cepat. Nah, ini di sini untuk penerimaan informasinya, jangan salah kirim karena efeknya nanti akan lama verifikasinya. Nah, yang untuk berikutnya, lalu kamu buka email kamu akan diminta oleh Pak Zero untuk melakukan konfirmasi beberapa jam. Lalu kamu harus mengirim email konfirmasi ke AWS verification@amazon.com bahwa kamu sudah mengirim dokumen yang diperlukan. AWS Verification Team perlu waktu sekitar 2-4 hari untuk mengaktifkan akun kamu. Setelah akun kamu aktif, kamu dapat menggunakan layanan AWS sepenuhnya. Nah, sekian dari saya mengenai materi cloud computing ini. Nah, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.